Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini hari Sabtu kita lanjutkan dengan calon nomor 9 yaitu Rahmat Wijaya. Kami panelis terdiri dari saya Nina Kurniawati, sebelah kanan saya Dimas. Pak Dimas dan sebelah kiri saya Marsal Chandra. Mas saya. Dan kita panggil kita namanya Rahmat Wijaya. Untuk itu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu panelis, Bro Ketua, Bro panelis. Perkenalkan, saya Rahmat Wijaya. Saya asli orang Bandung. Kenapa saya ikut masuk dalam partai? Karena memang saya waktu 2017 sampai 2018 saya keliling-keliling lihat kondisi lingkungan di daerah saya. Banyak sekali yang harus kita bantu, maksudnya dalam artian mereka tuh di dalam lingkungan keluarga kayak untuk pendidikan, kesehatan, mereka sangat kurang dan perlu kita jembatani lah intinya gitu. Pada tahun 2019 saya ikut bergabung di PSI, kemudian saya masuk ke dalam struktur organisasi DPC sebagai jabatan saya sebagai ketua. Dan Apa itu BPC? DPC Dewan Perwakilan. Oh. Terus tahun 2022 kemarin saya pindah ke DPC Astana Anyar. Visi dan misi saya sebenarnya, kalau visi saya tetap berpegang pada visi utama dari PSI, yaitu Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan, dan bermartabat. Untuk misi saya aplikasikan di ruang lingkungan saya, menjadikan PSI khususnya di DPC Astana Anyar sebagai wadah aspirasi masyarakat serta menjadi sarana kesolidaritasan, gotong royong, dan pemersatu masyarakat. Terus membantu masyarakat sekitar DPC Astana Anyar dalam permasalahan seperti yang berkenaan dalam aparatur pemerintahan daerah, sosial, dan pengembangan sektor UMKM. Terus mencari dan mengajak membangun generasi PSI selanjutnya yang berkompeten dan solid, dan terutama memiliki keinginan untuk membuat Indonesia lebih baik lagi. Oke. Kegiatan yang saya ikuti, yang saya laksanakan setelah saya bergabung di PSI, saya berpartisipasi dalam penyaluran nasi box yang diadakan oleh DPD PSI Kota Bandung. Terus saya juga turun ke masyarakat, saya kumpulkan RT-RT sekitaran lingkungan saya berdiskusi untuk menanyakan permasalahannya apa yang ada di masyarakat. Memang ada 3 sih yang saya rangkum di lingkungan daerah saya. Ke-1, masalah ekonomi. Kedua, masalah pendidikan. Dan ketiga, masalah kesehatan. Kalau untuk ekonomi memang kompleks lah. Kita harus benar-benar punya punya link dan punya jaringan yang harus memang kita kita bangun. Kalau untuk masalah pendidikan, sekarang saya mengkritisi memang masalah pendidikan, terutama di daerah tempat saya itu ada yang anaknya memang dia mau sekolah, tapi karena keterbatasan dengan pendapatan orang tuanya,
Jadi anak itu sekarang posisinya udah terancam DO. Kita kemarin minta bantu dari DPD, khususnya dari tim advokasi DPD untuk menindaklanjuti masalah itu di SMK Pasundan. Terus untuk kesehatan juga kami juga telah memberikan bantuan kepada kemarin orang jompo yang umurnya sekitar 70 tahunan. Dia tuh menderita sakit komplikasi, tapi tidak tahu bagaimana cara untuk masuk ke BPJS, untuk masuk ke Paskes dan lain-lain. Dan kami sekarang telah membentuk tim saya sendiri untuk pendampingan ke Paskes yang dituju. Oke, kita akan bagi dalam beberapa sesi ya. Setelah bicara nanti kami bertiga akan bertanya dan mohon jawab singkat, padat ya. Masing-masing kita di angka 5 menitan lah, biar lebih ini fleksibel. Barangkali mau dipersilakan dulu, Bapak dulu. atau Kang Dimas, atau saya? Ibu. Oh, oke. Baik, Ladies first. pertanyaannya begini. Anda menuliskan kuliah dari tahun 90 ini, 97 sampai 99. Jawabannya udah lulus atau enggak? Tidak lulus, Bu. Tidak lulus, oke nggak apa-apa. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, saya langsung aja komunikasi. Untuk menjadi seorang caleg, tidak hanya keberanian saja, tetapi dia harus memiliki strategi. Untuk apa sih caleg? Untuk menang kan, untuk partainya, baik partai daerah, provinsi maupun pusat, DPR RI. Tujuannya mendapatkan angka yang signifikan untuk membuat partai kita menang, kan? Bagaimana kan strateginya yang Anda miliki ya? Tadi udah cerita sih, udah ngapain ya. Tapi kan goalnya bukan itu, goalnya suara kan. Menang sebuah partai adalah bagaimana orang memilih. Menang sebuah partai adalah orang paham value terhadap sebuah partai. Value-nya tadi, dia memberikan sesuatu. Nah, satu hal lagi, mungkin yang perlu dilakukan adalah survei. Nah, survei, jadi kita bicara itu berdasarkan data. Nah, itu penting ketika kita bicara ya, ini masukannya. Nah, oke. Punyakah strategi untuk mendapatkan, nanti kan DPRD kota ya, untuk mendapatkan angka sehingga Anda lolos sebagai seorang caleg ya, untuk masuk nantinya dulu sebagai anggota legislatif? Untuk sebenarnya gini, Bu, saya selama ini dari 2020 memang telah membentuk tim intern saya. Fungsinya itu memang kita sering berdiskusi dengan RT-RT. Berapa orang timnya? 3 orang, Bu. Oh. Terlepas saya nggak masuk, cuman tim saya juga masuk ke dalam. Ya, Dibayar fungsinya nggak? apa? Dibayar nggak timnya? Gimana, Bu? Dibayar nggak timnya? Pasti bayar, Bu. Oh iya, nggak apa-apa kan saya tanya kan? Ya. Ya gitu. Fungsinya kita pengen tahu akar permasalahan di ruang lingkup daerah saya dulu. Ya, oke, pertanyaannya Anda punya berapa strategi selain tadi membuat itu, kemudian yang lainnya apa? Anda punya komunitas berapa biji, targetnya satu komunitas mendapatkan berapa suara. Salah satunya yang tadi lakukan adalah tadi membentuk tim sendiri. Nah itu, selain yang lain, apa kekuatan Anda yang dimiliki? Kita sekarang berencana mengumpulkan ibu-ibu, yaitu kita bikin kegiatan. Oke, mengumpulkan ibu-ibu, terus apa lagi? Yang kedua, kita akan survei, Bu. Tapi sesuai dengan saya lihat dari kemarin 2019, kita udah bisa mulai memetakan. Oke, tadi kan ibu-ibu, kemudian tim sendiri, terus apa lagi? Punya lagi atau enggak? Paling yang akan kedepannya, paling kita pendekatan secara pribadi ke tokoh-tokoh masyarakat. Target berapa suara yang didapat? Target di atas 2.000, Bu. Di atas 2.000? Untuk menjadi caleg berapa ribu? 2.000 lebih. 2.000 lebih untuk kabupaten kota. Kota. Nanti cari lagi ya info untuk berapa. Gitu. Pas berarti ya. Pesaingnya itu kalau bikin strategi itu ya kayak berumah tangga, strateginya 20.000 gitu. Kalau 2.000 nanti hasilnya 500 atau 100 kan gitu ya. Tapi saya juga nggak memilih. Bener nggak?
muluk-muluk gitu. juga Bu. Hah? Kalau terlalu muluk-muluk juga kita Nggak harus muluk-muluk, harus mimpi. Namanya itu harus mimpi. Sorry ya, ibu itu udah senior, tetapi ibu selalu gayanya gaya muda. Jangan kalah sama ibu, ya. Ibu tuh milenial juga, milenial pada zamannya. Jangan kalah sama saya, oke? Nah, kemudian selain itu punya duit nggak? gimana Bu? Punya duit nggak? Duit Ya kan? ya harus punya Bu. Harus punya. Berapa duit yang disiapkan untuk nyalek? Sebenarnya gini Bu ya, kalau uang relatif, relatif. Harus soalnya, nggak bisa nggak itu harus. Berapa uang rupiah yang dipersiapkan untuk nyalek? Katakanlah berapa? Nggak apa-apa ngarang aja. Dan berapa kemampuan kita mencari uang untuk itu? Kalau sekarang saya ungkapin di sini, Ya. etis nggak Bu? Nggak boleh. Apa-apa, santai. Kalau aku kan orangnya Range baik-baik. aja, range. Oh, range. Range gitu. Oh, saya siap. Saya punya sekian, tetapi saya juga punya kemampuan untuk mengajak lain untuk membantu saya. Oh. Kan begitu. Mungkin sekitar 200 sampai 300. Oke. Oke, saya sih cukup sekian. Pertanyaannya nggak banyak-banyak. Silakan sebelah kiri. Oke, pertama-tama makasih ya Bro Rahmat Wijaya ya. Apalagi Bro kan udah tergabung di DPC ya, berarti strukturnya udah kurang lebih paham. Ya Bro. Sekarang saya mau tanya Bro, di dapil berapa ini majunya? Dapil 6 Bro. Dapil 6, dapil Kristen berarti ya? Ya betul. Dapil 6, dapil 6. Kurang lebih saya paham lah kenapa Bro di dapil 6 ini kan kebanyakan memang suara minoritas ada di sana ya. Betul, betul. Nah, yang masalah tadi dana kampanye udah ditanyakan sama ibu, itu udah bagus banget, udah terbuka. Itu tadinya juga saya mau tanyakan, modal nyalek itu karena penting, walaupun di PSI ini nggak ada mahar. Ya, ya. Terus metode kampanyenya juga harus jelas Bro. Bro mau pakai metodenya itu seperti apa? Nanti untuk meraup suara, karena meraup suara tuh nggak mudah. Ya. Saya waktu 2019 itu udah keluar sembako, keluar apa segala macem, itu suara tuh jauh dari ekspektasi. Ya. Karena yang datang bukan Bro doang nantinya. Orang lain datang lebih besar lagi, lebih besar, punya iming-iming yang lebih bagus gitu. Nah itu pertama, jadi metode modal nyalek itu dua itu harus punya pasti. Kalau nggak punya duit mendingan nggak usah nyalek, karena nantinya bakal nyari duit Ya. ke DPR RI atau ke DPRD provinsi. Nah kalau untuk pemilihan dapil saya rasa udah tepat. Nah saya lebih nanya, setelah Bro misalkan nanti terpilih, loyalisnya untuk partai itu apa yang Bro lakuin? Karena di PSI ini kan nggak ada potongan gaji kan, Bro tahu sendiri. Tapi kan rumahnya harus dijaga juga, dirawat. Kalau Bro punya rumah nggak dirawat, nggak dicat, nggak dibenerin kan juga, itu juga bakalan rusak kan. Siap. Bro siap gak tuh kayak gitu kira-kira? Bro, saya untuk masalah ini saya 100% saya loyal. Saya bantu. Ya. Oke. Terus yang tadi metode kampanyenya Bro mau seperti apa? Untuk metode kampanye memang saya tetap seperti yang terdahulu juga, seperti kita akan melakukan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh, karena di situnya daerah minoritas juga, saya harus hadir juga di situ dengan membawa maksudnya dengan petua-petua lah, petua-petua yang udah umurnya, kan mereka pasti punya link lebih senior, lebih banyak lagi. Nah, saya akan melakukan pertemuan di situ, diskusi, ya seenggaknya dengan caranya gitu kan dia lebih mengenal saya. Sekarang kan saya generasi muda, mereka udah senior, udah senior gitu kan. Mungkin dia nggak akan kenal saya gitu. Cuman dengan saya adakan acara ya pertemuan, makan-makan bareng, mereka seenggaknya akan mengenal lah gitu kan. Untuk beberapa titik. Terus tokoh-tokoh yang udah Bro kenal siapa? Yang kira-kira mau didatengin itu siapa? Sebenarnya kalau kita kayak marga-marga. Marga apa tuh? Jadi gini Bro, kalau di kami ada misalnya kan saya misalnya marganya marga Wong. Nah. Mereka tuh punya leluhur-leluhur dan ketua-ketua yang membawahi dan mengurus lah. Jadi pengurus di bawahnya marga-marga semua, marga Wong semua ya, orangnya. Itu biasanya tuh dalam setahun
ada acara pertemuan bro 2 kali. Biasanya acaranya paling perkenalan kalau ada anggota baru yang bergabung, terus hiburan-hiburan dan terakhir makan-makan, biasanya itu. Anggotanya ada berapa bro di Dapil 6? Kayaknya banyak bro, karena memang daerah situ banyak juga sih. Cuma nanti yang lebih pasti saya akan melakukan survei juga gitu, maksudnya berdasarkan data statistik. Oke, siap. Ya. Lanjut. Baik, ke- silakan. Oke ya, saya Mas mau Dimas. tanya 3 pertanyaan, saya minta dijawab singkat, padat, mengingat waktu yang kita punya ya. Pertama, tadi udah soal strategi pemenangan ya. Bro Wijaya tadi bilang bahwa strategi pemenangan akan turun ke marga-marga dan sebagainya ya. Itu pendekatan offline. Apakah Bro punya pendekatan online? Satu, pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, Bro itu dari Dapil 6. Dapil 6 adalah sumber yang bisa membuat Bro Rahmat itu masuk jadi anggota DPRD Kota Bandung. Tapi ketika jadi anggota DPRD Kota Bandung, Bro adalah anggota dewan dari seluruh Kota Bandung ya. Nah, pertanyaannya adalah, bagi saya Kota Bandung adalah kota yang cukup intoleran. Cukup kuat nuansa radikalnya, dan Bro mungkin menjadi anggota dewan yang mungkin tidak banyak pendukungnya. Nah, apa strategi Bro Wijaya nanti ketika ada di dewan untuk menggolkan program-program yang anti radikalisme? Kedua ya. Ketiga, saya mau ini dijawab terkait dengan DNA PSI. Kita tahu bahwa ini Indonesia, banyak sekali gray area ya. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa secara faktual bukan hanya suara yang harus diraih, tapi harus koordinasi dengan KPU, bla 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 bla. Saya mau bicara seandainya Bro berhadapan dengan satu situasi di mana Bro harus bayar orang KPU untuk masuk atau tidak, mana yang dipilih? Itu pertanyaan saya. Oke, untuk pertanyaan pertama, masalah kita pertemuan online atau offline, saya tuh telah membuat tim. Memang di dalam tim itu, di dalamnya memang kita intens untuk membuat media-media sosial. Di dalamnya itu, di dalamnya memang saya bikin, di dalamnya itu memang ada orang yang memang create media medsosnya gitu. Supaya apa? Supaya yaitu kita tetap eksis juga di medsosnya gitu. Makanya dari itu dari mulai kemarin-kemarin saya udah mengumpulkan orang yang berkompeten untuk kita bisa membuat konten-konten kreatif. Untuk yang kedua. Yang dua, emang berat sih sebenarnya, karena memang posisinya ya dilematis sih sebenarnya. Cuman paling cara satu-satunya saya tetap berkolaborasi dengan partai-partai yang memang basisnya sama, nasionalis gitu. Oke. Kalau yang ketiga, gray area memang sebenarnya gini, perlu pendataan terkini lagi masalah data statik yang terbaru. Nggak, jawabannya cuman KPU. bayar atau enggak? Sebenarnya kontraproduktif, Pak, sebenarnya. Kalau saya bayar, sebenarnya ya di visi dan misi kita tuh tidak diperkenankan. Oke. Cuman di satu sisi emang untuk kebaikan ya saya gimana lagi gitu, Pak. Ya udah. Karena susah ngomong sih kalau kata saya gitu kan. Ya. Hanya memang kalau memang
itunya sesuatu itu memang dinilai Ya, faktanya begitu kan? memberikan kebaikan, apa boleh buat. Dari saya sudah. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih, Bu. Cukup itu aja. Mas, Dari saya sih cukup. Ya cukup ya. Mas, sudah, Ya. Bro? Oke. Dari kami nampaknya cukup, Bro. Semoga tambah semangat ya untuk mencapai tujuan dan menambahkan pengetahuan-pengetahuan lain, khususnya sumber-sumber yang menguatkan ketika kita menyampaikan sebuah rekomendasi atau yang disampaikan ke publik. Ya. Itu penting sekali. Itu sih catatan dari kami, dari saya khususnya, dan sama semuanya itu mengkerucut kepada target pemenangan PSI. Siap, Bu. Terima kasih, sampai Terima kasih, Bu. berjumpa. Ya, Ya. terima kasih, Bro. Sip. Harus itu bro, banyak ketemu tokoh-tokoh Tionghoa yang memang berpengaruh. Ya, Terus kayak komunitas-komunitas yang memang bro bisa masukin. Kalau yang bro rasa nggak bisa masukin, jangan dimasukin. memang untuk saat ini saya tetap terus berkonsiderasi ke arah situ, Bro. Jadi tokoh-tokoh yang memang punya pengaruh, dia punya link bagus, saya masukin, Bro. Karena kenapa? Di kemudian hari memang itu nanti berguna, gitu kan. Gak sekarang tapi nanti bisa berguna. Ya, oke lah. Gitu. Jadi diperbanyak gitu aja bro ya. Perbanyak link, network, dan empowering. Jadi collaborating and empoweringnya dikuatin bahasanya seperti itu. Siap. Ya. Mental. Ya, mental udah bagus lah. Uang juga ya, Bu ya. Aduh, kumarek mulai kopi untuk boga duit. Pemilihan dapilnya udah bagus, Astana Anyar ini. Sip. Terima kasih banyak, Bu. Sama.